kembali kita melakukan sermon untuk pembahasan firman Tuhan yang akan kita sampaikan untuk anak-anak kita di tanggal 8 Desember ini. Kalau kita perhatikan nanti di buku pedoman kita, adapun yang menjadi materi pengajaran kita itu diambil dari bahan Alkitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lalu ada bacaan remaja Yohanes 5 ayat 17 dengan tema kalau di kelas balita dan anak kecil itu Zakeus. Lalu anak tangguh dan remaja temanya antusias. Nah, yang menjadi ayat hafalan itu dari Matius 6 ayat 33. Lalu kami rangkum di sini yang menjadi tujuan dari pengajaran kita ini. Pertama adalah supaya anak dapat menyebutkan nama tokoh dalam teks. Lalu yang kedua, anak dapat menyebutkan tindakan yang dilakukan Zakeus untuk berjumpa Yesus. Yang ketiga, anak dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang antusias. Yang keempat, anak dapat menjelaskan pentingnya bekerja keras dalam kehidupan. Dan yang terakhir, anak dapat menyatakan tekad untuk bekerja keras. Lalu ada lagu tema, Aku senang jadi anak Tuhan, ku gereja teman, ku masuki gerbangnya, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Itu soal materi pengajaran yang akan kita sampaikan nanti. Sekarang kita mau baca firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bacaan remaja Yohanes 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, pelayan KKR sekarang kita mau lihat penjelasan bahan Alkitab. Pertama, terlebih dahulu kita mau berkenalan dengan Zakeus ya. Siapakah Zakeus itu yang nanti akan kita teruskan kepada adik-adik kita? Ya, Zakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Pemungut cukai pada zaman itu bekerja untuk pemerintah Romawi. Ya, pemungut cukai itu dengan artian sama seperti orang pajak ya zaman sekarang, walaupun sebenarnya nggak bisa terlalu disamakan juga ya. Sebab nanti kita khawatir akhirnya kalau kita bilang sama kayak orang pajak zaman sekarang, kita bilang kan, lalu tiba-tiba adik-adik kita melihat negatif terhadap orang-orang pajak, padahal belum tentu ya. Maka kita lanjutkan. Dalam artian berarti ya, Zakeus itu ketika dikatakan dia adalah pemungut cukai, bekerja pada orang ataupun pemerintahan Romawi pada saat itu, berarti dia itu seorang pejabat tinggi. Dan secara finansial, dia termasuk orang yang kaya. Nah, pekerjaannya pemungut cukai adalah memang mengumpulkan pajak, dan khususnya pada saat itu dari orang Yahudi. Ya, dari orang Yahudi. Namun, ya, yang berkembang pemahaman orang pada saat itu ketika melihat atau mendengar yang namanya pemungut cukai, itu mereka dianggap curang dan sering meminta pajak lebih dari yang sebenarnya. Karena itu, Zakeus ya dianggap sebagai orang yang berdosa oleh masyarakat. Dalam artian Zakeus bukan pribadi atau sosok yang disukai, justru orang benci lah bisa kita bilang ya. Karena kenapa? Karena perbuatan yang dilakukannya lewat pekerjaannya pada saat itu. Nah, apalagi yang bisa kita lihat dari teks kita tadi, tidak hanya sebatas pekerjaan atau identitas seorang Zakeus yang disampaikan, tapi juga secara fisik. Ya, teks menggambarkan, menjelaskan kepada kita bahwa Zakeus itu memiliki tubuh pendek. Ya,
ada bahasa-bahasa sekarang seperti orang katel lah, ya atau semekot lah, tah apapun bahasanya itu ya. Jadi dia tubuhnya pendek, sehingga ketika Yesus melewati Yeriko, ketika Yesus datang ke Yeriko, dia punya semangat, ya punya keinginan untuk bisa melihat Yesus. Tapi pada saat itu, seperti yang kita ketahui, Yesus adalah sosok yang terkenal, yang viral, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong untuk mau melihat dan bertemu dengan Yesus, termasuk Zakeus pada saat itu. Dan kita bisa pastikan ya, ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi Zakeus dengan kondisi fisik, untuk bertemu, lalu juga secara identitasnya juga pasti orang tidak memudahkan untuk dia bertemu dengan Yesus. Nah, tapi kita bisa melihat, kalaupun ada tantangan yang sedemikian rupa, tapi semangat untuk bisa melihat Yesus itu tidak luntur dari dia. Bahkan kita lihat semangatnya itu, dia tidak malu untuk berlari dari kerumunan pada saat itu, di kerumunan pada saat itu, dan ada aksi yang dilakukannya, ya, idenya cemerlang, dia memanjat pohon ara, kan gitu ya. Jadi bisa kita lihat ini satu tindakan yang luar biasa, ya, di luar kebiasaan orang pada umumnya, dengan jabatan dia sebagai pejabat tinggi, orang kaya, kan gitu ya. Otomatis itu bukan hal yang biasa pada saat itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana tindakan ataupun perbuatan Sakeus pada saat itu menunjukkan usahanya yang luar biasa untuk bisa bertemu dan melihat Yesus. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Yesus memandang ke atas, kan gitu ya. Dia lihat Zakeus dan dia panggil, Sakeus, kata gitu ya, berkata bahwa turunlah, hari ini aku akan tinggal di rumahmu. Dan apa yang kita lihat selanjutnya, bahwa perjumpaan Sakeus dan Yesus itu mengubah hidup Sakeus. Yang awalnya Sakeus itu yang dianggap sebagai orang yang jahat di masyarakat, banyak melakukan dosa, melakukan tanda kutip penipuan ya lewat pajak yang dia kutip pada saat itu dari orang Yahudi, dan akhirnya menyebabkan dia jadi kaya raya. Dan kalau kita bilang kekayaannya itu tidak murni dari hasil jerih payah yang baik-baik, tapi lewat perbuatan yang tidak benar. Tapi hari itu dia bertobat, dia berubah, bahkan dia berkomitmen ya untuk memberikan setengah hartanya kepada orang miskin dan mengganti kerugian yang sempat ia perbuat kepada orang lain 4 kali lipat. Jadi luar biasa sekali perjumpaan Sakeus dengan Yesus itu membuat perubahan yang sangat-sangat signifikan dalam kehidupannya, bahkan 180 derajat. Dan apa yang terakhir kita bisa lihat dengan perjumpaan itu, dengan sikap yang ataupun respon yang diambil Zakheus, Yesus berkata kepada Yesekius, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang menjadi pesan dari teks ini ya, dari bahan Alkitab ini kepada kita. Pertama dulu para pelayan. Pertama, ya Zakheus memiliki hati yang ingin sekali mengenal ya dan berjumpa dengan Yesus. Tidak hanya sebatas melihat dan mengenal, tapi dia juga akhirnya berjumpa dengan Yesus. Dan kita melihat inilah sikap antusias ya yang kita lihat dari seorang Zakheus, sehingga dia rela berbuat sesuatu yang tidak biasa, termasuk adalah memanjat pohon pada saat itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Zakheus memiliki kesulitan, memiliki rintangan, ya, tantangan ketika ingin melihat Yesus pada saat itu, termasuk karena tubuhnya yang pendek, bahkan ya statusnya yang tidak terlalu disukai orang banyak pada saat itu. Tapi semua itu tidak menghalangi untuk Zakheus melihat Yesus. Dia tetap antusias, dia tetap semangat. Lalu yang ketiga pesannya adalah, setelah bertemu dengan Yesus, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Zakheus berubah, ya, dari seseorang yang mementingkan uang menjadi seseorang yang murah hati dan peduli dan mau berbagi dengan orang lain. Maka begitulah indahnya pertemuan kita di dalam Yesus, ya, kehidupan kita dalam Yesus. Pasti banyak sekali hal-hal negatif dari kita itu terkikis, kan gitu ya. Ada niat jahat yang mau kita lakukan, tapi kalau kita hidup dalam Yesus, pasti firman Tuhan itu mengingatkan kita. Roh Kudus pasti akan berbicara dan menegur kita. Jadi harapan begitulah kehidupan kita, para pelayan KKR semuanya, tetaplah hidup di dalam Yesus, tetaplah bertemu dalam Yesus dalam hari-hari yang kita jalani. Ini aplikasinya ya. Apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman kehidupan Zakheus? Apa kamu pernah punya sesuatu yang sangat kamu inginkan? Sudah pasti ya. Maka kita diajak belajar dari Zakheus ketika
Dia ingin melihat Yesus, dia berani berbuat sesuatu yang tidak biasa, yaitu berlari dan memanjat pohon. Maka kita juga perlu berlari dan memanjat pohon dalam hidup kita. Apa itu artinya? Yaitu kita berusaha dan bekerja keras lagi untuk bisa menggapai yang kita harapkan. Seperti ya, contohnya ya, berdoa lebih rajin lagi membaca Alkitab, atau rajin beribadah. Dalam artian harus terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang kedua, setelah Yesus datang ke rumahnya, Zakheus berubah. Ia mulai memberi kepada orang miskin dan meminta maaf dengan cara mengembalikan lebih dari apa yang ia curi. Tuhan Yesus bisa mengubah hati siapa saja, tidak hanya Zakheus, termasuk hati kita. Kalau kita benar-benar dekat dengan Yesus, kita juga bisa menjadi anak yang lebih baik, lebih jujur, ramah, dan peduli kepada orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan pengajaran di kelas balita dan anak kecil dulu, ya, para pelayan KKR dengan tema Zakheus, ya. Jadi nama tokoh Zakheus yang menjadi tema kita. Pertama yang bisa kami lakukan, ya, sumbangan yang bisa kami sampaikan adalah tanya anak-anak dengan dua pertanyaan. Yang pertama, siapa yang pernah memanjat pohon? Kan gitu ya. Jadi nanti silahkan anak-anak kita di kelas balita, anak kecil boleh menjawab. Lalu setelah itu tanya pengalamannya, apa yang dirasakannya ketika memanjat pohon, kan gitu ya. Jadi kita dalam artian memancing dulu antusias mereka untuk mendengar firman Tuhan. Nah, setelah itu kita bisa juga bikin pertanyaan, eh, apa yang harus kita lakukan kalau mau bertemu Yesus? Kan gitu ya. Lalu pasti jawabannya nanti kita arahkan berdoa, baca Alkitab, dan beribadah. Nah, setelah itu kita ajak anak-anak membaca bahan Alkitab yang diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 maksudnya ini ya. Boleh dengan membaca Alkitab, boleh nanti dengan memutarkan video. Ini ada kami putarkan, rekomendasikan tentang videonya. Setelah itu bisa diceritakan dengan bahasa mereka tentang bagaimana perjuangan Zakheus mau bertemu Yesus, seperti yang kita bahas tadi ya, dengan bahasa mereka, yang mana dia harus berlari dan memanjat pohon ara. Zakheus tidak gampang menyerah, Zakheus semangat mau berjumpa Yesus. Nanti itu bisa kami tekankan ke adik-adik kita. Lalu harapan ya, anak KKR juga harus selalu semangat berjumpa dengan Yesus, jangan malas-malas ibadah, berdoa, baca Alkitab, karena dengan demikian kita bertemu dengan Zakheus. Zakheus saja semangat, maka kita juga harus semangat kan gitu ya. Sebab kenapa? Kita lihat tadi dengan kita bertemu dengan Yesus, hidup kita lebih baik lagi. Ya, kita tahu harus berbuat yang benar dalam kehidupan kita. Jadi boleh sampaikan nanti dengan bahasa adik-adik kita ya, para pelayan KKR. Lalu penutupnya ajak anak untuk bernyanyi O Zakheus orang pendek sambil membuat gerakan. Ini juga ada videonya kami kirimkan. Sekarang kita lihat di kelas anak tanggung dan remaja, para pelayan KKR dengan tema antusias ya. Antusias ini maksudnya kita jelaskan apa arti antusias. Atau nanti boleh ditanya juga di anak tanggung dan remaja, paham nggak mereka dengan kata antusias? Jadi pengertian sederhananya yang bisa kami berikan adalah antusias itu adalah perasaan berminat atau bergairah terhadap sesuatu. Jadi kalau kita kepingin sesuatu itu kita semangat ingin menggapainya, semangat untuk memilikinya, itulah antusias. Dan inilah perasaan yang ada di Zakheus ketika dia ingin melihat Yesus, kan gitu ya. Dia antusias, dia bergairah ya, dia berminat untuk bertemu dengan Yesus sehingga dia berjuang keras untuk bisa mewujudkannya. Jadi kalaupun dia seorang pejabat tinggi, orang kaya, tapi dia tidak malu berlari di antara kerumunan orang banyak pada saat itu, bahkan memanjat pohon ara agar bisa melihat Yesus kan gitu. Ini dia. Jadi dia eh, kreatif kan gitu ya, mau melakukan apa kan gitu. Jadi selanjutnya apa yang bisa kita lihat ketika kita antusias, sehingga rasa antusias itu membuat kita jadi berminat dan bergairah untuk mencapai sesuatu, kita lihat akhirnya usaha Zakheus ini tidak sia-sia. Bahkan dia memperoleh lebih. Kalau teks tadi mengatakan, Zakheus itu hanya ingin melihat Yesus, kan gitu ya. Maka kenapa dia memanjat pohon? Supaya dia bisa lihat Yesus. Yesus itu bagaimana sih? Yesus itu apa paling tidak ada suatu sukacita sama kayak mungkin kalau para pelayan atau anak-anak kita ngefans atau punya idola kan gitu ya. Nggak perlu ngobrol, dilihat saja sudah senang kan gitu ya. Awalnya begitu, Zakheus hanya ingin melihat Yesus, makanya dia memanjat pohon. Tapi karena usahanya yang luar biasa, antusiasnya untuk bisa melihat Yesus itu, ya Yesus kita tahu ya. Yesus kita tahu dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita pikirkan. Lihat, akhirnya ya Yesus melihat dia. Jadi tidak lagi hanya Zakheus yang melihat Yesus, tapi Yesus pun melihat dia, bahkan tidak hanya melihat, juga memanggil, bahkan tinggal di rumah Zakheus.
Jadi dengan kata lain ini sama dengan ungkapan yang sering kita dengar bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, ya. Jadi untuk bisa berhasil dalam menggapai sesuatu hal yang kita inginkan, kita harus antusias. Jadi ada rasa antusias dulu ini, ada gairah dulu, ada semangat dulu, karena itu akan sangat mempengaruhi usaha yang akan kita lakukan dan berdampak juga dengan hasil yang akan kita peroleh, kan gitu dia. Jadi nanti inilah boleh dengan bahasa anak remaja dan anak tanggung kami sampaikan ya kakak guru supaya mereka semua menjadi orang-orang yang bersemangat, bergairah, khusus itu bertemu dengan Yesus pastinya kan gitu. Jadi apa pesan yang bisa kita pelajari dari teks ini? Jelaskan sikap antusias yang harus dimiliki oleh anak-anak dalam kehidupan ini, sama seperti Zakeus ya. Jadi ada 2 poin yang menurut kami yang harus kami sampaikan dalam hal antusias di kelas anak tanggung dan remaja. Pertama, antusias itu adalah hidup dalam Yesus kan gitu ya, bertemu dengan Yesus seperti Zakeus. Itu dia. Jadi jelaskan seperti materi yang di awal yang kami sampaikan dan juga seperti kepada kelas balita dan anak kecil. Nah, setelah itu ya, pelayan KKR, pembawa firman Tuhan boleh mengembangkan lebih luas lagi. Lebih luas maksudnya di sini dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi, anak-anak tanggung, anak remaja harus meneladani Zakeus, antusias dalam menggapai cita-citanya, ya, menggapai harapannya, menggapai apa yang dikerjakannya, tapi dalam hal yang positif ya, dalam hal yang benar maksudnya di sini. Jadi bukan hal negatif. Kan bisa jadi kan juga orang punya cita-cita atau punya harapan yang nggak benar. Bukan itu, tapi dalam hal yang benar, karena itu yang disukai oleh Tuhan kita. Lihat, rasa antusias dalam menggapai sesuatu memampukan kita menjadi pekerja keras, gigih, ya, berani menghadapi tantangan, rintangan seperti Sakyus tadi, bahkan kreatif, ya. Kita punya ide-ide yang cemerlang gitu. Seperti Sakyus, siapa yang tahu pada saat itu bisa panjat pohon, bisa ketemu dengan Yesus kan gitu ya. Lalu rela berkorban dan banyak lagi hal lain yang positif ketika ada rasa antusias yang positif juga kita tanamkan dalam diri kita. Maka karena itu, kita ajaklah adik-adik kita terus berusaha dan bekerja keras dalam menggapai yang kita harapkan. Sebab khususnya nanti di anak remaja ada tambahan bacaan, Yohanes 5:17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi ini nanti dikaitkan ke teks remaja kita. Lalu penutup untuk kelas anak tanggung dan remaja. Pertama, ada 2 tawaran ini ya, silahkan yang mana nanti pelayan KKR mau pilih. Pertama, membuat yel-yel. Ya, ini sesuai dengan arahan buku di pedoman kita, buku pedoman kita. Anak dibagi ke dalam beberapa kelompok, 4-5 orang per kelompok. Lalu setiap kelompok diminta untuk membuat yel-yel yang menunjukkan sikap antusias. Lalu nanti boleh mereka pertunjukkan masing-masing ya di kelas mereka. Lalu yang kedua, boleh menggambar pohon harapan. Jadi terlebih dahulu guru sudah menyediakan kertas dan alat tulis atau warna, ya, atau sudah diinfokan sebelumnya kepada anak-anak supaya dibawa dari rumah, kan gitu ya. Itu tandanya kita sudah bersiap. Lalu setelah itu minta anak-anak untuk menggambar pohon. Setiap pohon diisi gitu ya, setiap pohon itu diisi dengan hal-hal baik yang mereka mau lakukan yang menjadi harapan mereka. Contohnya seperti rajin baca Alkitab, berdoa setiap hari, membantu pekerjaan, beres-beres di rumah, belajar lebih giat, atau apapun itu, pingin jadi apa kan gitu ya. Jadi silahkan nanti dibuat di pohon harapan itu, mereka boleh warnai atau bagaimana bikin bagus. Setelah itu nanti 2-3 orang kita minta untuk presentasikan, dan lebih nanti boleh dibawa pulang kan gitu. Jadi didoakan. Jadi begitu kakak-kakak, abang, dan KKR yang bisa kami sampaikan untuk tambahan untuk materi pengajaran kita di kebaktian Minggu KKR tanggal 8 Desember ini. Tuhan memberkati. Bujur.